Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait pertemuan antara Surya Paloh ya, Ketum Nasdem, dan juga Luhut ya. Dan ini tentu saja membawa pesan ya dari Presiden Jokowi. Nah, apakah pesannya itu terkait dengan terkait pencapresan Anies ya, sesuai yang dilansir oleh ermol.id. Jokowi merayu Paloh batalkan pencapresan Anies lewat Luhut. Ya, langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh belum lama ini disinyalir terkait pencapresan 2024 ya. Pastilah ya. Analisis Direktur Politik dan Public Policy Studies P3S Jerry Masih, pertemuan tersebut berkaitan dengan sikap Nasdem yang sudah mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Saya pikir pertemuan Luhut dan Surya Paloh tak lain untuk membujuk Surya agar tak mencalonkan Anies, kata Jerry Masih saat dihubungi kantor berita politik Ermol Sabtu. Berdasarkan peta politik yang ada, Luhut merupakan orang dekat Presiden Joko Widodo yang belakangan disebut mengendorse Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dengan begitu pertanyaannya adalah Jokowi coba rayu Surya Paloh agar dukung capresnya itu, tuturnya. Di sisi yang lain, Jerry melihat Surya Paloh dan Partai Nasdem kini punya langkah politik yang berbeda dengan Jokowi ya, dan koalisi yang dibentuknya di pemerintahan jelang Pilpres 2024. Saya kira Surya Paloh ingin ada perubahan signifikan di Indonesia hingga dia ngotot mendukung Anies. Demikian Jerry menambahkan. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan konstelasi manuver para ketua umum ya, yaitu Nasdem ya, Surya Paloh, dan juga ketika ada pertemuan di London ya dengan Luhut, dan itu tentu saja pasti akan ada deal ya, pasti menghasilkan deal ya. Memang yang nampak yang sudah ada di permukaan yaitu setelah itu Surya Paloh ya menyampaikan kepada fraksi Nasdem di DPR untuk memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan. Nah, setelahnya kita belum tahu, dan apa yang disampaikan oleh Jerry Masih ya. Nah, ini sah-sah saja untuk menganalisis terkait apakah Jokowi itu menginginkan ya agar pencapresan Anies oleh Nasdem itu dicabut ya, karena setelah kita ketahui ya, Nasdem itu sebenarnya masih dalam koalisi istana ya, dan saat ini memainkan dua kaki, satu ke istana, satu ke koalisi, dan ini tentu saja membuat berang istana ya, sampai Presiden Jokowi itu meskipun tidak menyebutkan menyampaikan ini sebuah keputusan yang sembrono. Dan terkait pencapresan Anies dan terkait juga koalisi perubahan, ini juga ngeri-ngeri sedap ya, karena ada kemungkinan juga ternyata di koalisi perubahan dengan anggota Nasdem, Demokrat, dan PKS ada sedikit friksi ya terkait posisi bacawa pres, siapa yang akan disandingkan dengan Anies. Nah, Demokrat kita ketahui sangat menginginkan AHY untuk maju ya sebagai wakil partai untuk mendampingi Anies ya, dan ini wajar ya, bisa mengukur diri Demokrat karena dalam survei ya, dan juga keterangan yang perkembangan elektabilitas AHY itu sangat moncer ya. Nah, sedangkan ya tentu saja Nasdem menginginkan hal yang lain, yaitu kesetaraan. Jadi Demokrat menginginkan AHY maju, tetapi itu tentu saja tidak akan memunculkan kesamaan ya. Yang diuntungkan justru nanti Demokrat karena memajukan AHY sebagai orang partai. Sedangkan ya kita ketahui Nasdem itu Anies itu bukan orang Nasdem. Dan kotel efek yang didapat oleh Nasdem itu tentu saja tidak akan sebesar ya yang akan dinikmati oleh PKS, karena kecenderungan kotel efek
ada apa namanya deklarasi Anies itu ya, itu akan lebih banyak dinikmati oleh PKS daripada Nasdem. Jadi memang ya, meskipun demikian tentu saja ini tentu akan menguntungkan Nasdem pula gitu ya, karena saat ini yang benar-benar menjadi oposisi ya, dan juga sesuai dengan paradigma dari Nasdem untuk perubahan ya, restorasi dan perubahan, satu-satu yang cocok yaitu yang dipersepsikan tentu saja adalah Anies ya. Tetapi ya, konstelasi terbaru adalah Nasdem saat ini terlihat juga mencoba menjajaki koalisi yang lain dengan mendatangi sekber Gerindra dan PKB. Artinya apa ya? Artinya dua hal. Satu ya, ini ya, penjajakan koalisi dengan Gerindra dan PKB ini ya bisa dipersepsikan akan dijadikan sebagai koalisi alternatif jikalau nanti koalisi perubahan Nasdem Demokrat itu mengalami kegagalan karena alot dalam hal pembicaraan, misalnya untuk posisi bacawa pres. Atau yang kedua, koalisi Gerindra dan PKB itu bisa ditarik untuk memberikan dukungan yang gemuk kepada koalisi perubahan. Jadi masih sangat dinamis politik ke depan ya. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi terkait deal-deal ya, termasuk juga apakah ada kemungkinan Nasdem akan cabut dari koalisi perubahan dan memilih untuk gabung dengan koalisi yang lain, KIR ya, Koalisi Indonesia Raya. Kita akan tunggu sama-sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.